Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nazifah Khairiyah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak politik, ekonomi, dan sosial. Teori feminisme melibatkan analisis kritis terhadap struktur kekuasaan yang memengaruhi perempuan dan upaya untuk mengubahnya. Ada beberapa aliran dalam teori feminisme, termasuk feminisme liberal yang fokus pada reformasi hukum untuk mencapai kesetaraan, feminisme radikal yang menilai masyarakat sebagai sistem yang mendasari ketidaksetaraan, dan feminisme sosialis yang menyoroti peran kapitalisme dalam subordinasi perempuan. Feminisme juga menggali isu-isu seperti patriarki atau sistem kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki, seksisme, pelecehan seksual, dan ketidaksetaraan dalam pekerjaan. Upaya feminisme termasuk advokasi untuk hak reproduksi, perubahan budaya terkait gender, dan mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan. Dan saya akan menerapkan teori feminisme pada novel yang berjudul Cahaya Surga di Wajah Ibu karya Mura Al-Fajez. Dalam novel ini menceritakan bagaimana tokoh utama yaitu Wiana telah membangkitkan semangat kaum wanita untuk mengangkat derajat orang tuanya. Dengan sederhana dan mandiri tidak menggantungkan hidup pada kaum laki-laki. Wiana sebagai tokoh utama mewakili gambaran perjalanan panjang kehidupan seorang tokoh yang ingin membangkitkan semangat hidup seorang wanita untuk mengangkat derajat orang tuanya, dan mengungkapkan bahwa perempuan tidaklah harus menggantungkan diri pada kaum laki-laki dan janganlah hidup ini hanya menjadi kaum lelaki. Novel ini memiliki keterkaitan erat dengan relasi kehidupan masyarakat, seperti pada kutipan, "Ibu bekerja sebagai seorang pendidik pegawai negeri. Ibu mengajar di salah satu sekolah SMP. Waktu SMP dulu, aku bersekolah pada sekolah tempat ibu bekerja. Sekarang, ibu telah sibuk menyelesaikan administrasi mengajar semenjak ibu lulus sertifikasi. Sebelum ibu mengikuti program sertifikasi itu, ibu juga terlalu sering menyibukkan diri dengan urusan-urusan sekolahnya." Secara kritik, sastra feminis pada kutipan tersebut menjelaskan bahwa perempuan membutuhkan pendidikan, seperti yang digambarkan pada tokoh Wiana. Sebuah pendidikan sangatlah penting bagi seorang perempuan dan bukan hanya seorang laki-laki yang berpendidikan. Dan kutipan yang kedua yaitu, "Ibu yang kulihat setiap pagi berangkat kerja dan pulang lewat siang menjadi seorang yang mandiri. Tidak pernah kutemukan aura lelah pada wajah saat menemukanku. Ibu tetap tersenyum padaku dan selalu bertanya apa yang sedang aku lakukan dan bagaimana pelajaran di sekolah tadi pagi." Dalam ungkapan tersebut menjelaskan bahwa jiwa perempuan yang selalu semangat dan tak mengenal lelah tanpa memikirkan seorang suami yang tidak pernah menganggapnya sebagai istri yang baik. Seorang suami yang seharusnya menghidupi istri dan anak-anak, tetapi dalam novel ini mengungkapkan bahwa perempuan yang menafkahi anak-anaknya. Dan kutipan yang ketiga yaitu, "Lalu siapa yang harus bekerja untuk makan kebutuhan anak-anak saya? Seharusnya bisa menghargai saya sedikit saja. Apa yang bisa diberikan Mas Rian ke saya? Pengangguran seperti dia bisa apa? Maaf bila saya lancang berbicara seperti ini. Naif sekali rasanya bila Mas Rian dan Ibu harus menuntut saya. Harus bagaimana bila saya sendiri tidak bisa menuntut hak saya sendiri kepada kalian." Dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa perempuan butuh untuk dihargai, tetapi sang suami tidak sedikit pun menghargai pekerjaan istrinya. Istri tidak pernah memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal dari apa yang suami lakukan, tetapi dia berpikir bahwa bagaimana harus menafkahi anak-anaknya walaupun suami tidak pernah mendukungnya dalam menafkahi anak-anak. Jadi, kesimpulan dari teori feminisme adalah adanya perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender, mengkritisi dan mengatasi ketidaksetaraan serta diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan utamanya adalah mengubah struktur sosial
dan budaya yang mengekang perempuan, menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai teori feminisme. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.